Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine. So you back with me, Mrs. Widya Wahyuni in English lesson. We start in grade 5. Kita berada di kelas 5 untuk basic English. Kita akan melanjutkan pelajaran sebelumnya. Kalian sudah belajar tentang will, won't gitu ya. Ibu ingatkan, will itu artinya akan, sedangkan won't itu sama dengan will not yang artinya tidak akan. Baik, kita lanjutkan ke halaman 13. Kita lihat halaman 13. Nih ya, halaman 13. Reading. Let's read what Anto will do tomorrow. Ayo baca apa yang Anto akan lakukan esok harinya. Ibu bacakan, dengarkan ya. Hello, my name is Anto. Today is Saturday. I will tell you what I will do tomorrow. Tomorrow is Sunday. I will not go to school. I will go shopping with my mother and my sister. After that, I will fly a kite with my friends. Then I will ride a bike. In the afternoon, I will go to the bookstore and then I will take an English course. After that, I will wash my bike and I will play football in the park. In the evening, I will watch cartoon on television and I will study my lessons in the evening. Ibu artikan, dengarkan baik-baik karena nanti ada pertanyaannya di bagian F ya. Halo, nama saya adalah Anto. Hari ini hari Saturday, hari apa? Ya, benar, hari Sabtu. Saya akan menceritakan padamu apa yang akan saya lakukan besok. Tomorrow is Sunday. Besok adalah hari Minggu. I will not go to school. Saya tidak pergi sekolah. I will go shopping. Saya akan pergi berbelanja dengan my mother, ibu saya, and my sister, saudara perempuan saya. After that, setelah itu, I will fly a kite with my friend. Saya akan bermain layang-layang bersama teman-teman saya. Kemudian, then I will ride a bike. Saya akan naik sepeda. In the afternoon, pada siang hari, I will go to the bookstore. Saya akan pergi ke toko buku. And then, dan kemudian, I will take an English course. Saya akan pergi ke kursus bahasa Inggris. After that, setelah itu, I will wash my bike. Saya akan mencuci sepeda saya. And I will play football in the park. Saya akan bermain sepak bola di taman. In the evening, pada malam hari, I will watch cartoon on television. Saya akan menonton kartun di TV. And I will study my lesson in the evening. Dan saya akan belajar pelajaran pada malam harinya. Baik, siapkan pensilnya, kita jawab sama-sama saja ya. Lihat bagian F, masih halaman 13. Answer this question based on the text above. Jawab pertanyaannya berdasarkan teks di atas. Number 1. What day is it tomorrow? What day itu artinya hari apa? Hari apa besok? Sesuai bacaan, maka tomorrow is Sunday. Ditulis ya. Tomorrow is Sunday. Number 2. Will Anto go to school tomorrow? Kalau willnya di depan itu artinya akankah. Akankah Anto pergi ke sekolah besok? Karena besok itu dia sebutkan hari Minggu, tentu saja no. No apa? No, he won't. Nah, cukup begini. No, he won't. Won't adalah kepanjangan dari apa ibu bilang tadi? Will not. No, he won't atau no, he will not. Ya, pilih salah satu, ini atau ini ya. Kemudian nomor 3. Will Anto go jogging with his friends? Karena di situ tidak ada menyebutkan kata jogging, yang ada shopping, maka jawabannya no lagi ya. Ya, maka jawabannya no lagi. No, he won't atau will not. Dan nomor 4. What course will he take on
Sunday. Kursus apa yang dia ambil pada hari Minggu? Kursus apa tadi? English course. Langsung aja tulis English course. Nomor 5. What will Anto do with his mother? Apa yang akan Anto lakukan bersama ibunya? Berdasarkan bacaan, tadi Anto mau kemana bersama ibunya? Pergi berbelanja. Berarti Anto will go shopping with his mother. Kenapa diganti his? Artinya kan gini, Anto akan pergi berbelanja dengan ibunya. Masa Anto akan pergi berbelanja dengan ibu saya, kan tidak mungkin. Jadi diganti dengan his ya. Kemudian nomor 6. What will Anto do with his friend? Apa yang akan Anto lakukan bersama teman-temannya? Apa? Setelah dia pergi shopping, maka dia akan bermain layang-layang. Maka jawabannya he. Anto langsung aja diganti he will fly a kite. Dia akan menerbangkan layang-layang bersama teman-temannya. Kemudian nomor 7. What will Anto do in the evening? Apa yang akan Anto lakukan pada malam hari? Nah, pada malam hari ada 2 ya. Kita pilih yang terakhir saja. He will. Karena pertanyaannya terakhir, kita pilih paragraf terakhir juga. He will study his lesson in the evening. Gimana? Sudah dijawab pakai pensil ya. Baik, kita lanjutkan ke halaman 14. Listen and repeat after your teacher. Oh, ini masih halaman 13. You may not play on the road. You cannot play on the road. You are not supposed to play on the road. Jadi yang akan kita bahas di halaman selanjutnya, halaman 14 adalah may not, cannot, are not supposed to. Kita lihat ya. Nah, kita lihat penjelasan di halaman 14. Modals. Disebut modals. Ini ya, ada can, ada may, ada not to be, not supposed to. Itu disebut dengan modals. Dalam bahasa Inggris disebut modals. Modals to state prohibition. Kata modals yang digunakan untuk memberi larangan. Kalau untuk memberi larangan, prohibition itu artinya larangan, maka harus ada not. Ya, nih harus ada not, harus ada not. Subject plus cannot atau may not plus verb base. Verb base itu kata kerja dasar plus object. Contohnya, you may not park here. Kamu tidak boleh. May not itu artinya tidak boleh. Kamu tidak boleh parkir di sini. You cannot go swimming. Kamu tidak bisa. Kalau cannot artinya tidak bisa pergi berenang. Not supposed to. Not supposed to itu sama artinya. Boleh antara keduanya dipilih. Boleh, tidak boleh, atau tidak bisa. Nah, itu namanya not supposed to. Cuman bedanya kalau pakai not supposed to itu harus ada to be. Jadinya you are. Nah, to be-nya are. Ya, you are not supposed to park here. Kamu tidak bisa atau tidak boleh parkir di sini. You are not supposed to go swimming. Kamu tidak bisa atau tidak boleh pergi berenang. Sekarang kita lihat ke halaman bagian writing ya. Bagian I. Nah, lihat bagian I, ada contoh di situ, kelihatan gak nih ya? Nah, kelihatan ya. Ya, lihat contohnya, Vera is dashing across the road. Vera menyeberang jalan dengan berlari. Vera berlari menyeberang jalan gitu. Ada you, kamu akan membuat seperti contoh. You may not dash across the road. Memberikan prohibition ya, larangan. Kamu tidak boleh berlari menyeberang jalan. Vera bertanya, why? Kenapa? You, it's dangerous, berbahaya.
You should walk briskly across the road. Kamu seharusnya berjalan pelan-pelan atau berjalan dengan hati-hati ketika menyeberang jalan. Sekarang kita isi sama-sama lagi ya. Halaman selanjutnya 15. Baik, di halaman 15 kita lihat Donna is riding a bicycle on the road. Donna mengendarai sepeda di jalanan. Maka prohibition atau larangannya you cannot. Nah, ini sudah ada nih. You cannot apa? You cannot ride. Nah, tidak perlu lagi pakai ing ya. You cannot ride karena ini namanya verb base. Ini namanya kata kerja dasar. Kata kerja dasar. Tidak boleh pakai ing kalau namanya kata kerja dasar itu. You cannot ride lanjut kalimatnya. A bicycle on the road. Kemudian Donna tanya why? Apa tadi jawabannya? It's dangerous. Nah, it's dangerous. You should ride the bike along the curb. Kamu seharusnya mengendarai sepeda di pinggir saja ya. Kemudian Tony is riding a motorcycle without helmet. Tony mengendarai motor tanpa memakai helm. You are not supposed to. Nah, ini pakai you are not supposed to sekarang. Sama, pakai you are not supposed to. Setelah to itu harus kata kerja dasar. Tidak boleh lagi pakai ing. Apa kata kerja dasarnya? Sama seperti nomor 1, yaitu ride. You are not supposed to ride a motorcycle without, sini nih, tidak cukup nih. Oh, di sini. Without a helmet. Why? Kita samakan saja. Kalau dia tanya kenapa, kita samakan saja it's dangerous ya. Lanjut nomor 3. Januar is flying a kite on the road. Januar menaikkan layang-layang di jalanan. You cannot. Nah, you cannot apa? Ya, fly. Tidak perlu pakai ing. You cannot fly a kite on the road. Why? It's dangerous. Ya, tulisannya. You should park it at the park. Kamu seharusnya menerbangkannya di taman. Kemudian nomor 4. Alan and Tigor are chatting as they across the road. Alan dan Tigor sedang bercakap-cakap menyeberang jalan. You may not. Kamu tidak boleh. You may not chat. You may not chat as they across the road. Why? It's dangerous. It's dangerous ya. Chat as they cross the road itu ya bacaannya. Baik, kita lihat masih ada enggak? Oh, sudah habis ternyata. Sampai nomor 4 saja. Kita lihat selanjutnya. Baik, Ibu lewatkan ya yang halaman 16. Yang halaman 16 itu cuman say the comment, say the correct comment. Itu artinya kamu memberikan larangan atau perintah yang tepat untuk gambar-gambar di bawah ini. Contohnya nomor 1 itu, buang sampah jangan di sungai ya. Berarti you cannot throw the rubbish in the river. Ya, itu salah satu contoh. Baik, kita masuk ke lesson 3. Lesson 3 langsung saja Ibu jelaskan tentang penggunaan there is dan there are. Halaman 19 ya. Penggunaan there is or there are. There is itu artinya di sana, there are pun artinya di sana, ya, di sana ada ya, itu artinya. Tapi bedanya there is digunakan untuk singular noun atau kata bendanya tunggal. Tunggal itu berarti cuma satu. Sedangkan there are digunakan apabila kata bendanya plural. Plural itu artinya lebih dari satu. Kita langsung ya ke soal. Kita jawab sama-sama aja nih. Nomor 1. Tuliskan there is atau there are di dalam box. Nomor 1, titik-titik, 5 pens in the box. 5 pulpen di kotak. Kalau ada 5 kan berarti lebih dari 1, maka pakai there are. Ditulis there are.
Lanjut nomor 2. A car in the garage. Sebuah mobil di garasi. Sebuah itu berarti satu. Maka pakai apa? Ya, betul. Pakai there is. Nomor 3. Some books on the table. Beberapa buku di atas meja. Beberapa buku berarti banyak buku. Nggak bisa dihitung mungkin ya. Dia cuma lihat dari jauh. Maka sebutannya there are. A telephone in the bedroom. Telepon ada di kamar tidur. Sebuah telepon berarti there is. Two tables in the kitchen. 2 meja di dapur. Apa? There are. Many birds in that tree. Banyak burung di pohon itu. Berarti there are. A magazine on the floor. Sebuah majalah di lantai, di atas lantai. There is. 4 chairs in the room. 4 kursi di ruangan. There are. Kemudian 7 days in a week. 7 hari dalam seminggu. Tentu saja pakai there are ya. Kemudian a drink in the fridge. Sebuah minuman di dalam freezer atau kulkas. Dalam kulkas berarti apa? There is. Ya. Sudah ditulis jawabannya, lanjut ya. Nah, kita lanjutkan. Ke halaman 20. Perhatikan halaman 20. Nah, ini banyak ini ya. Halaman 20 ada kotak-kotak ya, dimana ada kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. Kita lihat. Contoh nih nomor 1. There are many people here. Ada banyak orang di sini. Dibuat negatifnya, maka negatifnya tinggal ditambahkan aren't. There aren't many people here, atau are not kalau mau panjang. Kita singkat aja menjadi aren't ya. Di sana tidak ada banyak orang. Kemudian kalimat tanyanya, are-nya taruh depan. Are there many people here? Apakah di sana banyak orang? Kita lanjut nomor 2 nih. There is a tree in front of the house. Ada sebuah pohon di depan rumah. Dibuat negatifnya. Jadi apa? There isn't. Ya, there isn't a tree in front of the house. Kemudian lanjut. Kalimat tanyanya is-nya taruh depan. Is there a tree in front of the house? Nah, semoga jelas ya tulisannya. Kalau sudah menuliskan there isn't, is there, maka tinggal lanjut kalimatnya ya. Kemudian nomor 3 adanya di negatif. There aren't any students at school. Di sana tidak ada murid di sekolah, maksudnya tidak ada murid-murid di sekolah. Dijadikan bentuk positif, maka nt-nya harus hilang. Jadi apa? There are. There are. Kata any berubah jadi some. Kenapa? Karena any hanya dipakai untuk kalimat negatif dan hanya dipakai untuk kalimat tanya. There are some students, lanjut kalimatnya, at school. Kemudian kalimat tanyanya apa? Kalimat tanya berubah jadi apa ini? Kalimat tanyanya are-nya di depan. Are there any? Tetap pakai any karena tadi Ibu bilang any hanya dipakai untuk kalimat negatif dan kalimat tanya. Students at school. Lanjut nomor 4. There aren't any stars in the sky. Tidak ada bintang di langit. Kita jadikan kalimat positif. Maka there are. There are, any-nya berubah jadi apa tadi? Some ya. There are some star in the sky. Kalimat tanyanya, are there
any star in the sky. Nomor 5. There is a book on my desk. Ada buku di atas meja saya. Maka negatifnya there isn't. Ya. There isn't a book on my desk. Kalimat tanyanya gimana? Is there a book on my desk? 6. There is some food in the fridge. Ada makanan di dalam kulkas. Maka dibuat negatif berubah menjadi there isn't. So apa any nih? Iya, yang benar adalah any. There isn't any food. Tidak ada makanan di kulkas. In the fridge. Sama, ini juga gitu. Cuman is-nya di depan. Is there any food in the fridge? Kemudian nomor 7. Sudah ada kalimat tanyanya. Kita ubah berarti dalam bentuk negatif dulu. Jadi apa negatif? There. Kita tinggal tukar tempat ini. Yang tadinya is there menjadi there isn't. Nah, karena negatif kan ditambah nt. There isn't a party at 9. Kemudian positifnya there is. Positifnya there is a party at 9. Sama nih, sudah ada kalimat tanyanya. Di sininya berubah jadi apa? There apa? There aren't. There aren't any-nya tetap. There aren't any cafes. Kok kalimat tanya salah. Kalimat tanya sudah ada titik ya maksud Ibu. Kemudian positifnya there are some. Nah, pakai some, jangan lagi pakai ini. Some cafes. 9. There isn't a fly in my stove. Bentuk kalimat positifnya there is a fly in my stove. Kemudian kalimat tanyanya is there a fly in my stove. Ini sudah ada kalimat positifnya, maka kita ubah dalam bentuk negatif. There aren't any, jangan lagi pakai some nih ya. Any cinemas here. Tanyanya, are-nya taruh depan. Are there any cinemas here? Ya, gimana? Bisa dibaca tulisan Ibu, semoga bisa ya. Yang mengikuti dari awal pasti bisa. Baik, Ibu rasa sampai di sini dulu di bagian D halaman 20. Tidak perlu dikumpul, tidak perlu dipoto hasil kerjaan kita ini, karena ini kita kan mengerjakannya bersama-sama. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.